Demikian, selanjutnya Pak Wahyudi, Bapak punya waktu 15 menit. Jadi nanti berakhir pukul 2.47 ya, pukul 2.47. Silakan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih. Apakah slide-nya sudah bisa terlihat ya, Pak Edi ya? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Banyak, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar satelit IoT. Saya langsung saja, saya dari Pusat Teknologi Satelit 8 dan saat ini kami sedang mengembangkan beberapa satelit. Mungkin saya akan mulai dulu tentang roadmap yang menjadi topik saya pada hari ini. Jadi dasar hukum pengembangan satelit di Indonesia terutama itu sudah disupport oleh Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 dan juga sudah didetailkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Keantariksaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya coba flashback bagaimana kita mulai mengembangkan satelit di Indonesia. Kami mengembangkan satelit sejak tahun 2007 dan waktu itu kita belajar di Jerman dan pada akhirnya kami bisa mengembangkan satelit 8A1 atau 8 CubeSat dan kemudian dengan oleh-oleh tersebut kami pulang ke Indonesia dan kita mengembangkan satelit 8A2 atau 8 Orari yang diluncurkan tahun 2015 dan sampai saat ini alhamdulillah masih beroperasi dan digunakan. Juga setahun kemudian tahun 2016 kita meluncurkan satelit 8A3 atau 8 IPB bekerja sama dengan teman-teman IPB dan saat ini juga kami sedang mengembangkan satelit 8A4 yang sebenarnya rencananya kita persiapkan untuk selesai tahun 2020 ini, tapi karena ada COVID maka ada kemungkinan kita akan delay. Dan yang mungkin terkait dengan diskusi kita hari ini adalah kita juga punya gagasan untuk menyiapkan satelit komunikasi orbit rendah seperti yang sudah didiskusikan di awal. Pada saat tersebut kami sekaligus juga masih tetap melanjutkan upaya-upaya kami dalam melakukan riset di bidang synthetic aperture radar yang menurut kami memang sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama karena Indonesia itu cukup berawan sehingga kalau kita memotret seluruh Indonesia itu sebaiknya kita menggunakan teknologi SAR system. Jadi kalau dilihat dari proses pengembangan satelit yang kita bangun di Indonesia saat ini ya, dimulai dari proses desain, kemudian riset and development-nya sendiri per masing-masing komponen satelit yang kita develop, dan juga proses assembly, integration, dan test, ini juga semua sudah bisa kita lakukan dengan anak-anak Indonesia juga, dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Lapan yang pelan-pelan kita bangun, Pak. Dan kemudian untuk proses peluncuran selama ini memang kita menggantungkan pada India karena memang selama ini kita punya kerjasama yang cukup erat hampir 20 tahun lebih dengan ISRO, International Space Research Organization dari India, sehingga kita bisa menumpang pada roket mereka untuk meluncurkan satelit kita. Nah, pada fase peluncuran ini pun setelah fase peluncuran tentu operasionalisasi satelit juga kita lakukan di Lapan. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa seluruh proses rancang bangun ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan di Indonesia, terutama untuk satelit-satelit kecil. Nah, ini saya mau sedikit bercerita tentang pemanfaatan satelit kita yang sudah existing saat ini, yang sudah ada di orbit, yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Denny juga. Jadi, satelit 8A3 misalnya saat ini kita punya misi penting, misi yang kami namakan sebagai NKRI Harga Mati. Ini adalah sebuah misi di mana kami berorientasi untuk memetakan seluruh Indonesia dengan menggunakan satelit kita sendiri. Bapak Ibu bisa melihat sebelah sini Indonesia dan sebagian Laut Cina Selatan sudah bisa kita cover, dan problem utama memang karena awan, jadi kita memang butuh waktu untuk bisa mengcover Indonesia tanpa awan. Selain itu, yang paling mutakhir misalnya yang kemarin waktu kita bisa memantau Gunung Krakatau ketika meletus bulan April kemarin dengan menggunakan satelit 8A2 kita, dan beberapa kejadian bencana di tahun-tahun yang lalu. Selain misi pengamatan bumi, kita juga mengadakan misi pengamatan medan magnet bumi ya. Jadi kita bisa memantau perkembangan medan magnet bumi kita, dan ini terutama untuk sains. Dan waktu ada bencana juga satelit 8A2 terutama karena dia memiliki muatan satelit amatir, memiliki muatan amatir radio, sehingga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman amatir radio untuk digunakan pada saat ada bencana. Ini juga sama. Nah,
eh, karena cukup banyak bencana yang terjadi di Indonesia, kami juga sebenarnya melatih dan juga bekerja sama dengan Orari ya, di masing-masing lokal daerah-daerah itu melakukan banyak bimbingan teknis ya kepada teman-teman di daerah, terutama yang cukup rawan dengan bencana untuk bagaimana mereka bisa menggunakan satelit kita ini ketika terjadi bencana. Dan alhamdulillah ini sudah, kalau kita bisa lihat peta Indonesia ini sudah hampir semarak kita lakukan di beberapa tempat dan dengan cukup antusias ya, dan banyak hal yang bisa didapat dari situ. Nah, kalau kita bicara soal IoT, sebenarnya di amatir radio sendiri di 8 Orari, sebenarnya kita juga sudah melakukan itu dengan di mana teman-teman amatir radio itu cukup menggunakan handy talkie yang murah itu, yang cuma 2-5 watt, dan dia bisa transmit ke satelit kita dan kemudian di reply balik, dan setelah itu dimasukkan ke dalam sistem internet. Kita bisa melihat misalnya video ini adalah bagaimana amatir radio kita di Indonesia saling menyapa dengan menggunakan handy talkie tetapi via satelit kita ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sistem messaging ini digunakan, dan ketika nanti ada bencana mestinya sistem ini bisa sangat berfungsi, terutama ketika terestrial itu sudah sedang down ya pada saat itu. Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, ini juga misi yang lain dari sistem satelit kita. Kita juga memantau perairan dengan melihat pergerakan kapal-kapal yang ada di Indonesia. Ada beberapa kasus yang kita sudah support juga, dan termasuk salah satunya mendeteksi oil spill di daerah Batam. Ini bekerja sama dengan Kemkomar, dan kami kebetulan tergabung di dalam koordinasi dari Kemkomar untuk pemantauan maritim. Nah, yang lainnya adalah, ini adalah misi kami yang paling dekat adalah satelit 8A4 yang tadi saya sampaikan, planning awalnya sebenarnya kita pengen menyelesaikan pada akhir tahun 2020 ini, tetapi karena ada kendala COVID maka ada kemungkinan kita delay. Satelit ini terutama akan membawa sistem AIS yang generasi terbaru dan juga VDES atau VHF data exchange system. Jadi sebuah sistem AIS yang bisa melakukan proses two way ya, jadi dua arah. Jadi tidak hanya menerima data dari sistem satelit, tapi dari sistem kapal, tetapi juga bisa mengirimkan data ke kapal gitu. Nah, ini akan kita taruh juga di satelit 8A4 kita. Kemudian kita akan tetap memantau pergerakan medan magnet bumi, kemudian juga melakukan proses imaging wilayah di seluruh dunia dengan menggunakan kamera yang resolusi tinggi dan juga kamera dengan resolusi menengah gitu. Satu hal lagi bahwa satelit 8A4 ini juga kita sudah menerima muatan lain. Kemarin ada muatan kamera infrared dari Hokkaido University yang akan kita titipkan, akan kita taruh di satelit kita. Nah, bicara mengenai satelit dan 5G, memang beberapa tahun terakhir ini bersumber dari ESA ya. Sebelumnya 5G itu kalau kita asumsikan sebenarnya agak sedikit terlepas dari sistem satelit, tetapi kemudian pada paparan terakhir di tahun 2018, satelit ini menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem 5G. Apalagi kalau kita melihat bahwa untuk LEO sendiri dengan delay yang latensi yang sangat kecil, ini memungkinkan banyak aplikasi yang dapat di-running dengan menggunakan sistem satelit LEO. Nah, bicara mengenai IoT sendiri, di dalam 5G itu sendiri kita kenal dengan multi-million massive machine system ya, dan ini butuh connectivity dengan beberapa ratus ribu device yang harus kita koneksikan, dan ini kemungkinan tidak akan bisa kita lakukan sekaligus, tapi kita akan butuh juga sistem satelit di samping sistem terestrial yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, yang jadi problem mengenai sistem satelit ini adalah kalau kita lihat tadi sudah sampaikan di awal juga mungkin oleh Pak Arifin bahwa ada Doppler effect di situ, ada dwell time karena satelitnya hanya bisa dalam waktu 3-10 menit berada di atas kita, dan kemudian juga selain itu ada handover yang harus kita eksekusi sehingga data yang ditransmisikan tidak akan terputus ya, dan juga penggunaan phase array antena dan manajemen konstelasi satelit yang memang cukup kompleks tetapi harus bisa kita lakukan. Nah, gagasan yang kami sampaikan
untuk hari ini adalah kami mempropos sebuah satelit konstelasi yang tadi juga sampaikan oleh Pak Anggoro, bahwa kita sebenarnya untuk Indonesia kita butuh satelit pada orbit ekuatorial sehingga kita bisa mengcover seluruh Indonesia secara real time bahkan. Dan jumlah satelitnya mungkin tidak perlu terlalu banyak kalau dibandingkan misalnya kalau kita mengorbit pada orbit polar. Dan hasil hitung-hitungan kami memang ternyata kalau kita berbasis pada sistem satelit kita sendiri, maka sebenarnya kita juga sangat besar menghemat devisa negara ya. Hampir hitungan kami, kasar kami itu sekitar 112 juta US dollar per tahun kalau kita berasumsi bahwa seluruh sensor IoT atau sensor bencana lah minimal itu terkoneksi secara real time gitu. Nah, tetapi tentu kami berpikir bahwa tidak mungkin kita melaksanakan program ini sendiri. Maka tentu keterlibatan industri ya, dan juga tentu dari akademisi dan industri yang lainnya itu sangat kita perlukan. Gagasan kami adalah 3 misi utama. Yang pertama untuk M2M dan IoT, kemudian infrastruktur data dan untuk peringatan dini bencana, dan juga untuk pengawasan maritim dan udara. Dan kita sudah melakukan percobaan ini di satelit 8A2 dan 8A3. Nah, yang kami harapkan adalah bahwa pada fase batch pertama, memang karena kita pahamlah industri itu tidak akan mau langsung jump in di sebuah konstelasi yang baru. Jadi memang keterlibatan pemerintah atau dalam hal ini LAPAN itu memang harus menjadi pionir terlebih dahulu untuk melakukan uji coba di nasional kita, entah BUMN atau mungkin swasta nasional lainnya. Nah ini tadi yang saya lebih detail lagi kira-kira seperti ini. Jadi konsepnya ada beberapa satelit, hitungan kami sekitar 9 satelit ekuatorial berkonstelasi, dan beberapa sensor IoT bisa kita capture di sini, termasuk juga pemantauan kapal laut yang tadi. Dan ini kita bisa bekerja sama bersinergi antar stakeholder, baik institusi negara maupun juga swasta nasional kita. Nah, apakah kita siap melakukan itu semua? Saya ingin memaparkan fasilitas yang kita sudah miliki. Kami di Pusat Teknologi Satelit alhamdulillah sudah punya clean room yang cukup untuk satelit kecil. Memang kita butuh perbesar lagi kalau kita memang lebih masif. Tetapi kami berpikir bahwa sebenarnya Pusat Teknologi Satelit itu mungkin tidak akan menjadi pabrikan satelit. Kita berharap industri nasional kita lah yang akan menjadi leading sector untuk industri. Kami membantu dari sisi fasilitas misalnya. Dan semua fasilitas yang ada ini sudah cukup memadai kalau kita memang ingin mengembangkan satelit nasional kita. Dimulai dari clean room, thermal vacuum chamber, misalnya kita sudah punya vibration test, integrating spare ini untuk pengujian kamera, kita punya antena dan lain-lain. Nah, 3 menit lagi Pak. Terbaru ini yang baru diresmikan oleh Pak Menteri sebelum COVID muncul adalah kami sudah memiliki full 10 meter anechoic chamber yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk melakukan banyak riset di sini. Dan ini sudah standar 461F, jadi ini sudah military standar untuk pengujian satelit. Jadi kita bisa menguji full satelit system di sini, tidak hanya EMC tetapi juga untuk antenna measurement sampai 40 GHz. Jadi kita anechoic chamber kita sampai 40 GHz. 3 menit lagi Pak Yudi ya. Fasilitas yang ada kita juga punya ground station. Nah, dan ini juga yang akan menjadi ground station pendukung bagi konstelasi kita. Dimulai dari planning kita untuk membangun di Bukit Tinggi, memang karena belum ada ground station yang cukup di sana. Di Parepare juga masih terbatas untuk konstelasi kita karena sekarang lebih banyak untuk satelit yang lain. Di Bogor kita sudah punya, dan kami sudah mengusulkan juga untuk pembangunan stasiun baru di Biak, ya, untuk dengan antena yang kurang lebih sama dengan yang ada di Bogor. Di Biak kebetulan sudah ada India di sana, dan mereka juga sudah memiliki sudah berada di Biak itu sejak tahun 97. Jadi memang Biak ya atau Indonesia secara keseluruhan itu sangat strategis bagi pengembangan satelit, terutama juga untuk tracking roket ataupun Biak menjadi sebuah bandar antariksa di sana. 2 menit lagi Pak. Nah, rencana yang lain adalah kami ingin melakukan rencana pengembangan fasilitas yang ada tadi menjadi sebuah Bogor Space Complex, di mana saat ini kami sudah memiliki lahan hampir 3,5 hektar lebih, dan ya dengan dukungan anggaran dari pemerintah ataupun mungkin ada industri lain yang bisa terlibat, ini bisa kita garap menjadi sebuah Bogor Space Complex gitu. Kerjasama yang ada, kita sudah cukup banyak kerjasama dengan akademisi dan juga dari industri, dan tentu dengan
dengan luar negeri. Jadi dengan dengan infrastruktur pendukung yang ada saat ini, sebenarnya kami berharap bahwa kita bisa menuju kemandirian teknologi satelit. Indonesia pasti bisa. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi atas paparannya yang lengkap dari LAPAN. Marilah kita beri aplaus kepada Bapak Wahyudi.